misalnya saya tinggalnya misalnya di Jogja, nggak apa-apa lah saya mencari peluang karena ini menjadi ASN itu peluang yang bagus juga kan buat kita. Nah, jadi nggak apa-apa, jadi harus siap mental dari awal ketika nanti kita mau ditempatkan dimanapun itu berarti kita sudah memberikan diri. Benar-benar. Jadi nggak boleh nanti misalnya udah ditempatkan di sini udah diterima kita ngerasa dulu saya di sini seperti ini ya, itu nggak boleh. Jadi itu harus ada tekad dan settingan hati, pikiran, mental, jiwa raga. Benar Harus siap gitu ya. Jadi harus jauh-jauh hari itu kalau memang ingin jadi ASN walaupun dari mana, dan dia harus siap ditempatkan di mana gitu kan. Karena saya kan baru baca gitu di grup sekolah gitu, dia Bumi gitu asalnya dari Jogja gitu, terus satu lagi asalnya dari Aceh gitu kan. Ternyata untuk menjadi ASN itu memang ketika sudah siap gitu kan, tekan formasi gitu kan, udah pemberkasan gitu terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah. Now the time for conversation at Praktisedi channel. For you guys who listen and get inspiration from my video, please like, comment, and subscribe. Baik guys, alhamdulillah kesempatan hari ini Miss ingin bercerita tentang salah satu teman Miss nih. Dia atau beliau ini ternyata tembus nilai 400 di CPNS. Kira-kira gimana ceritanya? Kita simak dulu. Dan pertama perkenalan dengan teman Miss terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Umi Musliha. Saat ini saya sebagai guru di Mari 11 Jakarta Selatan. Kurang lebih gitu perkenalannya cukup singkat. Iya, cukup singkat. Dari kalian semua nih, siswa, siswi ataupun mahasiswa, pasti ada target yang ingin dicapai. Salah satunya adalah mengetahui dulu passion dan juga yang ada di hati dan pikiran kalian gitu. Yang termudah adalah misalnya kalian adalah sarjana pendidikan, kalian harus tahu dulu kelebihan kalian dan juga apa jalan yang kalian harus tempuh ketika kalian ingin menjadi seorang ASN seperti teman Miss ini, Ibu Musliha. Oke, Miss ingin tanya nih kepada Bu Umi, pertamanya itu gimana sih ketika menjadi mahasiswa, terus passion di hatinya itu ingin menjadi ASN atau ada hal lain yang ingin dicapai yang terdekat ketika menjadi mahasiswa sebelum menjadi ASN? Yang jelas begini ya, kita kuliah itu tujuannya bukan untuk mencari kerja, tapi kita mencari ilmu, mencari wawasan. Betul. Ya. Jadi dulu itu ceritanya saya alumni dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Awalnya saya masuk itu jurusan saya adalah Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian dimasuki semester ketiga itu berganti jurusan, yang otomatis itu kompetensi lulusannya juga berubah dari pendidikan Islam menjadi manajemen pendidikan Islam. Dari situ saya merasa bahwa ya sudah, ikutin saja apa yang ada di depan saya ikutin. Saya kuliah, saya ada kesempatan untuk mengikuti UKM ataupun organisasi di kampus juga saya ikuti. Oh, jadi ketika mahasiswa itu Ibu Umi itu tidak hanya belajar aja terus pulang, belajar aja terus pulang, tidak guys. Ternyata aktif di unit kegiatan mahasiswa, Ya, saya UKM. di operasi mahasiswa, kemudian saya aktif di lembaga kekarayaan di Youth Organizer. Wah, jadi dari mahasiswa itu nggak hanya belajar aja, tapi mengaktualisasikan diri itu dengan organisasi, dan dari organisasi itu banyak ya insight ataupun kegiatan keaktifannya, sehingga ada hal yang sangat bagus gitu yang ada di Bu Umi. Tapi ternyata Bu Umi itu bukan jurusan pendidikan agama Islam. Bukan, saya adalah manajemen pendidikan Islam.
menjadi CASN gitu. Iya, berarti kayak ada keajaiban ya. Berarti kan secara nggak langsung tidak hanya dititi dari awal mahasiswa itu menjadi pendidikan agama Islam gitu kan, jurusan prodi kependidikan agama Islam, tapi dari manajemen pendidikan Islam tapi bisa menjadi ASN di sekolah gitu. Apa sih gitu Ibu Umi triknya gitu ketika selesai kuliah lalu tahapannya gitu mencari informasi, dan ini tuh penting banget gitu buat teman-teman audiens dan juga buat adik-adik kelas 12 ataupun yang sarjana yang sudah lulus. Sebenarnya jurusan saya itu manajemen pendidikan Islam bukan sebuah jurusan yang banyak dikenal gitu. Padahal orang bilang manajemen pendidikan Islam beda kalau kita misalnya mendengar saya jurusannya psikologi, saya jurusannya hukum, itu kan sudah jelas orang nanya besok hukum jadi seorang advokat, menjadi seorang calon hakim dan sebagainya. Jadi juga mungkin motivasi juga buat teman-teman yang mungkin saat ini merasa jurusan kuliah saya nggak jelas gitu. Oh betul. Don't worry. Benar. Don't worry. Benar, don't worry. Tuhan pasti akan memberikan jalan gitu. Betul. Kita selama kita mau berusaha, mau improve gitu pasti ada jalan. Jadi awalnya tuh Bu Umi, saya tuh kepikiran gini loh, nggak nyangka gitu di percakapan ini, saya kira tuh Bu Umi tuh di prodi pendidikan agama Islam, yaitu untuk menjadi guru gitu. Ya taruhlah saya misalnya, karena memang dari pendidikan bahasa Inggris menjadi guru bahasa Inggris. Tapi beda dengan Ibu Umi gitu dari manajemen pendidikan Islam, karena memiliki trik tersendiri akhirnya bisa menjadi ASN gitu. Lalu apa gitu trik lagi yang bisa dipersembahkan buat audiens gitu supaya mereka tuh enggak walaupun salah di jurusannya tapi paling enggak ada pencerahan gitu buat teman-teman. Yang jelas setiap ada kesempatan tidak ada salahnya kita coba gitu. Saya mendaftar CPNS ini ketiga kalinya. Oh, berarti bukan yang pertama ya? Bukan, yang 2017 itu saya lolos di administrasi. Waktu itu saya mendaftar di Kemendikbud, jurusan manajemen pendidikan Islam. Itu bisa, walaupun kualifikasinya adalah manajemen pendidikan saja, tapi saya gagal di seleksi kompetensi dasar. Oh iya, seleksi kompetensi di tahun 2018 ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Saya gagal di tahap administrasi. Ya. Oh, tapi di kedua itu sebetulnya Ibu lolos di tahap pertama ya? Kan tahap pertama lolos dinilai, terus keduanya kan administrasi. Lalu wawancara gitu kan? Bukan. Jadi yang pertama saya mendaftar itu adalah CPNS tahun 2017. Itu seleksi administrasi kan ada berbagai tahap ya. Yang pertama itu seleksi administrasi saya lolos, kemudian saya mengikuti seleksi kompetensi dasar. Itu seleksi kompetensi dasar skor saya tidak terlalu membanggakan, tidak terlalu tinggi, jadi saya tidak lolos ke tahap berikutnya. Lalu 2018 itu ada perekrutan lagi ya, yang saya daftar juga di Kemendikbud. Nah waktu itu saya nggak lolos di tahap pemberkasan awal. Di pemberkasan, seleksi berkas ya. Ya sudah, berarti itu tahap selanjutnya saya udah nggak bisa ikutin. Lalu yang di 2019 bulan November itu kan ada perekrutan lagi, saya mendaftar. Jadi memang beda sih waktu itu, istilahnya kayak gregetnya itu beda. Kalau di tahun 2019 saya memang benar-benar cari informasi sedetail-detailnya juga. Jadi penting juga buat kita itu harus membaca informasi secara detail. Kapan pembukaan itu dimulai, kemudian formasi mana saja yang dibuka yang sesuai dengan jurusan kita. Jadi lebih amannya misalnya saya jurusan manajemen pendidikan Islam, pasti ada nih di portal BKN. Yang misalnya formasi gitu guru. Biasanya kualifikasinya itu misalnya dari pendidikan Islam atau manajemen pendidikan Islam gitu, dan nggak mungkin dari satu jurusan aja, paling nggak minimal kan relate antara 3 sampai 5 yang masih berkaitan tentang kependidikan gitu di formasi itu gitu. Ya nanti di searching saja, misalnya jurusan saya manajemen pendidikan Islam, udah diketik aja manajemen pendidikan Islam, nanti muncul formasinya itu formasi apa, kemudian lokasinya di mana, instansinya di mana gitu kan. Nah kemudian saya searching nih manajemen pendidikan
Islam. Ada kan jurusan saya yang masuk ke formasi gitu ya, misalnya ada banyak tuh, kebanyakan memang di Kementerian Agama kalau manajemen pendidikan Islam. Ya mungkin kalau manajemen pendidikan itu kan masih umum, jadi bisa mendaftarkan di berbagai instansi selain Kementerian Agama. Ya kebetulan saya memang manajemen pendidikan Islam itu kebanyakan formasinya ada di Kementerian Agama, maka dari itu saya mempertimbangkan ya, karena saya waktu itu tinggalnya masih di Jogja. Sebetulnya saya kerja di Jogja di Departemen Pendidikan. Oh berarti mahasiswa tapi sambil bekerja ya? Enggak, jadi saya kayak ya? apa ya, sosial gitu ya di lembaga? Enggak, jadi saya lulus kuliah kayak gitu, kemudian saya bekerja waktu itu pernah di perusahaan global juga namanya Teleperformance Indonesia. Itu saya sebagai customer service. Lalu waktu itu tahun 2018 saya masuk di lembaga penelitian namanya Sultan Letter di Jakarta, tapi pindah-pindah kemudian juga di lembaga penelitian HDSS yang ada di Fakultas Kedokteran UGM. Saya pernah juga sebagai asisten peneliti lapangan ya, mengumpul data gitu. Yang mengumpulkan data tapi nanti untuk diolah lagi gitu ya. Benar. Dari cerita Ibu Umi nih bisa diambil kesimpulan nih guys gitu, teman-teman semua. Jadi jadi dari cerita Ibu Umi nih kan pertama gitu gagal di SKD gitu, kedua di pemberkasan. Tapi yang membuat salut gitu dan hati itu kayak oh gitu. Jadi ternyata tuh nggak hanya sekali aja gitu kita pahit, tapi kita tuh harus mulai lagi gitu. Misalnya yang ini gagal gitu, mulai lagi walaupun di jurusan yang sama, yaitu ingin menjadi ASN gitu, tidak di misalnya ingin staff gitu, administrasi, atau mungkin bukan di formasi kependidikan gitu kan, walaupun ASN juga. Nah berarti kan bisa kita ambil kesimpulan kan Bu Yumi ya, bahwa tekad yang utama. Jadi guys, kalau kita memiliki tekad, pasti apa yang akan kita raih gitu insya Allah terwujud gitu kan, diwujudkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun caranya itu enggak berat gitu di awal, tapi harus step dulu, misalnya step by step ya dulu, pertama belum ya. Saya kira tuh Miss tuh Bu Umi tuh langsung gitu, maksudnya ibaratnya sekali daftar kemudian nilainya 400 gitu. Wah salut banget gitu, nilainya semua kumulatif dari SKD gitu, TWK, kemudian TIU gitu, totalnya sampai 400. Ibaratnya ini kan kayak cum laude gitu kan, cum laude gitu misalnya di tes gitu, tes CPNS. Jadi tuh yang termasuk hebat gitu. Saya tes CPNS itu nilainya berapa ratus gitu, belum nyampe 300, dan itu pun untuk tes pertama dan otomatis gagal, nggak bisa bertanding dengan mereka yang dari universitas negeri gitu, karena kan soal-soalnya gitu kan logika, angka, pengetahuan umum, pengetahuan kewarganegaraan ya kan ya Bu Umi, kompetensi kepribadian, betul. Lalu Bu Umi gitu di pengalaman ketika tes gitu, apa sih yang bisa diberikan gitu buat teman-teman gitu, buat mereka yang ingin mendapatkan formasi ketika mereka berjuang di tes CPNS? Gimana ya? Jadi sebenarnya itu trik juga, ketika kita memilih formasi kita harus punya trik. Jadi kalau kemarin itu ceritanya jumlah pelamarnya itu tidak dimunculkan ya oleh DKM. Jadi kita nggak tahu nih memilih formasi yang mana pelamarnya sedikit, yang mana lebih banyak. Jadi kayak hoki-hokian gitu. Betul. Ya, jadi mungkin trik tidak juga, dimunculkan ya Bu ya. Tips juga buat teman-teman itu beranilah untuk mengambil formasi cum laude. Jadi kan ada formasi umum, ada formasi cum laude, ada disabilitas gitu kan. Jadi betul. Mungkin kalau cum laude itu kan dia harus tinggi di nilai intelijensi umumnya. Kalau yang formasi umum kan passing grade-nya ada 80, tapi kalau untuk cum laude itu passing grade-nya minimal harus 85 gitu. Jadi jangan takut gitu, TU saya harus tinggi, gimana nih, asalkan belajar pasti bisa. Karena gimana ya, sebenarnya untuk mengerjakan tes-tes model CPNS seperti TWK, TIU, dan TKP itu jangan merasa bahwa saya tidak bisa, itu hanya butuh kayak pembiasaan gitu. Jadi kita
harus friendly dulu. Betul, harus friendly dulu sama soal. Benar-benar ini kayak kita udah akrab sama soalnya, mau di model apapun nanti kita udah lihat, oh udah bener kayak gini. Bener Bu, kayak tipe soalnya itu yang banyak kan muncul seperti ini. Iya, karena model friendly dulu sama soal-soal yang akan kita hadapin di tes CPNS. Iya, betul sekali. Jadi kayak kelihatannya itu adalah soal yang rumit, tapi itu hanya membutuhkan tips and trick aja. Kita bisa langsung menebak gitu, nggak perlu kita harus mengerjakan secara rumit gitu, nggak ada triknya juga gitu. Yang penting kita akrab dulu sama soalnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang pertama itu adalah bagaimana kita up to date informasi. Betul. Karena ini step by step, ketika kita step awal itu udah ada kekeliruan, ya udah kita nggak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi penting banget update informasi. Kemudian ini terkait dengan pemilihan formasi, jangan pernah takut untuk mengambil formasi cum laude, karena itu akan lebih berpeluang karena pesaingnya bakal lebih sedikit daripada formasi umum. Bener gini Bu, jadi gini, ketika ada formasi muncul gitu kan, ada formasi cum laude, disabilitas sama yang reguler gitu ya, umum. Maksudnya saya tuh terngiang-ngiang gitu. Cum laude itu maksudnya tuh yang di IPK cum laude dari transkrip kuliahnya, ataukah cum laude ketika nilai akhir di soal CPNS itu kayak TKD, TIU gitu. Maksudnya gitu. Yang bikin saya bingung, haruskah cum laude itu memang kategori cum laude nilai dari universitasnya? Jadi cum laude itu adalah IPK kita kalau S1 lebih dari 3,5, kalau S2 kalau tidak salah itu harus lebih dari 3,7 ya? 3,7, iya. Kalau tidak salah ya, saya kurang paham gitu. Tapi kalau S1 itu di atas 3,5 itu udah kategori cum laude. Ya, jurusan atau prodinya itu ketika kita lulus ya harus A, akreditasinya A, dan juga universitas atau kampusnya juga A. Itu adalah syarat cum laude. Jadi harus dipahami juga nanti dalam seleksi berkas awal itu harus diperhatikan kira-kira dokumen apa yang harus diupload ataupun dikirim ya. Jadi membaca informasi itu harus secara detail, harus up to date. Jadi jangan sampai satu pun kelewatan, karena bikin kita tuh nanti gagal di tahap awal. Kan sayang banget nih, kita udah antusias pengen belajar soal-soalnya, tapi kita di tahap pemberkasannya file. Ya bener Bu, jadi maksudnya tuh memang cum laude itu memang kategori nilai yang dibawa dari kampusnya kan, gitu. Dan disertai juga kalau bisa nilai akhir juga harus berapa? 3,5 IPK-nya. Iya, di atas 3,5. Ya, itu ya, jadi gimana ya? Kita harus konsekuensi dari awal gitu. Oh, misalnya saya tinggalnya meskipun di Jogja, nggak apa-apa lah, saya mencari peluang karena ini menjadi ASN itu peluang yang bagus juga kan buat kita. Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi harus siap mental dari awal. Ketika nanti kita mau ditempatkan dimanapun, itu berarti kita sudah mengabdikan diri. Benar-benar. Gitu ya. Jadi nggak boleh nanti misalnya, udah ditempatkan di sini, udah diterima, kita ngerasa dulu saya di sini untuk seperti ini. Ya. Itu nggak boleh. Jadi itu harus ada tekad dan settingan hati, pikiran, mental, jiwa raga. Bener harus siap gitu ya. Jadi jauh-jauh hari tuh kalau memang ingin jadi ASN, walaupun dari mana, dan dia harus siap ditempatkan di mana gitu kan. Karena saya kan baru baca gitu di grup sekolah gitu, oh dia Umi gitu, asalnya dari Jogja gitu, terus satu lagi asalnya dari Aceh gitu kan. Oh ternyata untuk menjadi ASN itu memang ketika sudah siap gitu kan, tekan formasi gitu kan, udah pemberkasan gitu kan, terakhir ada interview ya, wawancara. Nah di wawancara itu apa disertakan apa gimana? Jadi runtutnya seperti ini. Jadi tadi pemilihan pertama, pemilihan formasi, itu juga jangan lupa untuk tanya-tanya lah, mungkin ada teman atau kerabat yang tahun sebelumnya udah lulus CPNS kayak gitu. Kemudian tahap selanjutnya kita mempersiapkan buat tes kayak gitu kan. Biasanya pede aja gitu kalau kita merasa udah mempersiapkan berkas dengan baik, walaupun pengumuman untuk pemberkasan awal itu belum, ya udah kita belajar aja, nggak apa-apa, nggak ada ruginya kita belajar gitu. Betul. Dan jadi belajar persiapan itu harus gitu, konsisten gitu, dari mulai kita lihat YouTube, kemudian kita banyak berlatih, kita
beli aplikasi yang mungkin udah Berkaitan, kayak apa model-model CAT, jadi kita ya. bisa ngerti skor kita setelah kita selesai mengerjakan. Kemudian kita beli buku, baca-baca, pokoknya setiap hari itu harus dijadwal, harus belajar gitu. Hari ini TWK, besok TU, sekarang PKP, itu harus konsisten, harus istiqomah kayak gitu. Betul. Kemudian selanjutnya setelah FKD itu ada seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang itu sesuai dengan bidang jabatan yang kita lamar. Misalnya saya melamar sebagai guru PAI, maka saya harus mengetahui administrasi guru, tupoksi guru, kemudian regulasi yang mengatur tentang guru, terus bagaimana kita bisa micro teaching gitu kan. Betul. Gitu. Kemudian kita juga harus bisa menguasai materi yang mau disampaikan, kayak gitu, bagaimana bahasa kita menyampaikan ke anak. Seperti itu juga perlu, karena itu akan ditanyakan di kompetensi bidang. Tapi kalau pengalaman saya di Kementerian Agama, itu wawancaranya itu ada 3, di tahap SKB itu ada 3. Yang pertama ada kayak apa namanya, kompetensi dasar juga, tes kompetensi dasar lagi, kayak semacam TIU lagi gitu. Tapi ada itu lagi. tapi berupa wawancara? Bukan, jadi mengerjakan soal. Ya, kemudian yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga itu ada praktek kerja. Wow, ternyata tahapannya itu melebihi ya, dan itu belum tahapannya. Iya, belum selesai. Itu masih ada pemberkasan. Iya, pemberkasan. Nanti pemberkasan pun jadi setelah SK CPNS banyak lagi. Pemberkasan gitu. lagi. Bukan pemberkasan, masih ada lasar, masih ada prajat, kita harus bikin laporan dan sebagainya. Wah, Masya Allah, ternyata sekarang Ibu Umi ini kan sudah CPNS, tapi dalam pengabdiannya juga sambil menunggu untuk prajabatan ya. Prajabatan itu kayak pelatihan juga, tapi materi gitu ya. Kalau itu saya belum tahu informasinya, karena saat ini kan belum ada informasi, karena pandemi masih menunggu berita untuk tahapan selanjutnya. Wah, dari cerita Ibu Umi ini kita jadi tahu guys, betapa untuk menjadi seorang ASN itu enggak mudah gitu. Benar-benar tahapan dari mulai mencari informasi sampai konsisten, istiqomah dengan apa yang ingin dicapai menjadi ASN, baik ASN kependidikan ataupun formasi-formasi struktural maupun fungsional. Baik guys, buat kamu semua yang sudah lulus, kemudian apabila kamu semua itu enggak lulus, enggak sesuai dengan jurusan, jangan pernah down, jangan pernah berkecil hati. Tinggal sesuaikan aja apa yang bisa kamu perbuat. Misalnya ingin manfaatkan peluang. Betul, manfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya ya, di segala bidang ya, di segala jalan untuk kamu semua. Khususnya buat kamu yang ingin tes CPNS ataupun ingin menjadi ASN, simak baik-baik terus, dan boleh disimak lagi dan kuatkan tekad mulai dari sekarang. Insya Allah semua akan berhasil bersama-sama. Semoga bermanfaat video atau percakapan dengan Ibu Umi. Oke guys, buat kamu semua yang menyimak materi ini dan dapat manfaatnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Makasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.